Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 dari mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Di sini kami akan menampilkan video mengenai instalasi MongoDB. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu terdiri dari Yunia Saputri dan juga Elsa Dwi Agresti. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita ke videonya. Sekarang kita di sini bakal download terlebih dahulu untuk file MongoDB-nya. Nah, di sini untuk di Google tuh bisa di search dengan keyword MongoDB download, dan di sini bisa pilih yang paling atas, yang ini, yang community server. Bisa diklik aja. Nah, di sini terus, dipastikan yang sininya kita ada masuk di bagian MongoDB community server. Nah, kalau sudah itu kita coba scroll. Nah, di sini udah ada ya defaultnya. Ketika kita masuk tuh version, platform, dan package-nya itu udah disesuaikan. Nah, jika sudah, ini bisa langsung kita download aja. Nah, posisinya karena di sini saya sudah mendownload, jadi saya tidak akan mendownload lagi. Oke, jika teman-teman ada yang belum mendownload, itu bisa di-download dulu ya. Oke, di sini saya sudah memiliki file MongoDB-nya. Ini bisa langsung kita install. Oke, nah di sini kita bisa next. Terus lisensinya di sini bisa kita checklist dulu. Setelah itu kita next lagi. Nah, di sini saya pilih yang komplit ya untuk instalasinya. Oke, ini bisa kita next. Oh iya, kita back dulu sebelumnya karena ada yang ketinggalan ya teman-teman. Nah, itu di bagian bawah kita bisa melihat bahwa ada MongoDB Shell. Nah, di sini bisa langsung kita download aja dengan klik download now. Nah, di sini kita bakal download MongoDB Shell-nya. Oke, di sini sudah ada ya untuk version, terus ada package-nya juga, dan ada tipe Windows-nya juga udah disiapkan. Nah, di sini yang kita ubah adalah bagian tipe filenya. Nah, di sini tipe filenya itu atau package-nya kita pilih yang zip, bukan yang MSI. Nah, jadi di sini setelah kita pilih yang zip, itu bisa kita langsung download aja. Oke, di sini proses downloadnya masih berjalan. Nah, di sini karena prosesnya masih berjalan, kita bisa back ke halaman yang tadi. Nah, di sini kita klik yang complete. Nah, di sini kita cek bagian penyimpanannya atau direktorinya. Jika sudah pas atau sudah sesuai gitu, di sini bisa langsung kita next. Oke, selanjutnya di sini bisa langsung kita klik next. Oke, nah setelah itu di sini karena sudah selesai semua prosesnya, di sini bisa langsung kita install. Nah, di sini juga kita tunggu untuk proses instalasinya, mungkin membutuhkan waktu beberapa menit. Jadi di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, selanjutnya di sini jika proses instalasinya sudah selesai, dia akan otomatis masuk ke MongoDB Kompasnya atau membuka MongoDB Kompasnya. Oke, di sini bisa langsung kita klik finish. Nah, setelah itu bakal masuk langsung ke Kompasnya, bisa langsung kita start.
Nah, setelah di start, di sini bisa langsung kita connect atau kita konekkan Kompasnya dengan localhost yang sudah disediakan oleh Kompasnya. Oke, selanjutnya di sini setelah kita konekkan untuk Kompasnya ke localhost, di sini bisa kita buat database-nya atau new database. Nah, di sini ada nama database-nya dan juga ada nama collection database. Nah, di sini untuk database itu nama database-nya dan collection itu adalah sama seperti nama tabel kalau di aplikasi XMPP. Di sini sudah saya buat nama database-nya itu mahasiswa dan nama collection-nya itu adalah data kelas C. Lalu untuk bagian add data, di sini bisa masuk ke insert dokumen. Nah, kita pilih yang garis 3 itu. Di situ kita bisa add dokumen, add nama maksudnya. Nah, di sini bisa kita masukkan nama variabel seperti nama ataupun kelas atau npm seperti itu. Nah, di sini itu kita bisa masukkan untuk namanya itu ada Yunia Saputri. Nah, di sini kita bisa pilih juga nih untuk tipe datanya, mau string atau integer atau yang lainnya. Lalu kita add lagi, yaitu ada kita buat namanya npm. Nah, di sini untuk npm-nya saya isi 2217.05.11.06. Untuk tipe datanya itu saya pilih string. Lalu saya tambahkan data lagi. Nah, di sini namanya itu adalah kelas. Nah, sepertinya kurang cocok ya. Jadi coba kita mikir lagi apa ya? Mungkin di sini bisa kita masukkan mungkin bisa dengan variabel kelompok. Nah, jadi di sini kita menambahkan nama, npm dan juga kelompok. Nah, kelompoknya di sini saya isikan 1 atau itu kelompok 1 misalnya seperti itu. Lalu untuk tipe datanya saya pilih yang integer 64 bit. Jadi int 64. Nah, di sini jika sudah selesai bisa langsung di insert, tapi di sini kita bakal lihat dulu nih kode programnya. Jadi kan kita buat secara list. Nah, di sini kita klik yang sebelahnya. Nah, di sini dia akan muncul kode program yang bisa kita buat juga. Kalau misalkan kita nggak mau pakai yang list tadi, bisa pakai yang kita kode secara langsung itu, atau kita coding secara langsung. Nah, oke, setelah itu jika sudah bisa langsung di insert. Nah, maka tampilan data yang sudah dimasukkan adalah seperti itu. Jadi di dalam Kompas ini atau di dalam MongoDB itu tidak ada tabel, sehingga tampilannya akan list ke bawah. Itu seperti data tanpa tabel. Oke, nah ini untuk tampilannya. Jika kita masuk ke database-nya, kita masuk ke collection-nya, maka akan muncul data yang sudah kita tambahkan. Oke, nah di sini juga ada simbol seperti pensil ya. Di situ untuk mengedit dokumen yang sudah kita masukkan. Atau bisa kita bilang seperti mengupdate. Jadi kita bisa update data yang sudah kita masukkan. Oke, nah di sini saya bakal mencoba untuk menambahkan data lagi. Nah, kalau dilihat di bagian add data itu kan ada 2. Nah, dia bisa import file seperti tipenya JSON, terus ada XML dan sebagainya. Atau juga bisa dengan file CSV. Nah, di sini masuk ke file. Nah, tapi di sini saya bakal coba dengan import dokumen lagi. Nah, di sini kita masuk ke listnya yang seperti tadi, yang kita tambahkan juga dengan variabel yang sama, yaitu nama, npm dan juga kelompok. Di sini saya tuliskan nama, yaitu Elsa Dwi Kristi. Lanjut kita tambahkan npm. Di sini dengan isinya yaitu 22
122.170.5.1.058. Untuk tipenya sama ya, itu string. Dan untuk yang ketiga itu adalah kelompok. Nah, di sini saya isikan kelompoknya juga kelompok 1 dengan tipe data yang sama, yaitu integer 64 bit. Oke, ini sudah. Nah, di sini bisa kita lihat juga ya untuk kode programnya. Nah, seperti itu hasil kodenya. Oke, di sini jika sudah selesai bisa langsung kita insert. Nah, di sini terlihat ya untuk data yang sudah dimasukkan tadi, yang baru dimasukkan itu dia ada di bawahnya gitu. Jadi yang awalnya kita tambah itu di nomor 1 ya bahasanya, dan yang data baru itu ada di bawahnya. Jadi kayak di nomor 2-nya gitu. Nah, di sini kita bisa lakuin update untuk datanya atau edit dokumen ya di sini. Jadi kita bisa edit nih untuk dokumennya. Oke, nah di sini selanjutnya bisa kita update. Di sini saya ingin mengupdate kelompoknya. Di sini dia kelompok 1 akan saya jadikan dia kelompok, misalnya kelompok 2. Oke, di sini kita ubah. Nah, ada keterangan tuh kalau dokumen modified atau dokumen termodifikasi. Nah, di sini bisa kita klik update untuk mengupdate-nya, dan ada notif dokumen termodifikasi. Oke, nah di bagian atas juga ada ya keterangan untuk update dan juga delete. Nah, di sini akan kita coba selanjutnya adalah delete. Nah, di sini ada remove dokumen atau mendelete datanya. Di sini akan saya coba remove dokumen. Nah, dia akan memunculkan pertanyaan nih, apakah kita mau mengupdate? Kita akan menghapus datanya atau tidak. Nah, di sini kita klik delete. Nah, maka datanya akan terhapus. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai cara instalasi dari salah satu contoh NoSQL, yaitu MongoDB. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu NoSQL, kegunaannya, dan juga kelebihannya. Nah, NoSQL sendiri itu singkatan dari Not Only SQL, di mana NoSQL itu menggambarkan kategori sistem manajemen basis data yang berbeda dari basis data relasional tradisional. Nah, NoSQL itu dirancang untuk menangani data yang dalam jumlah besar dan juga yang memiliki struktur yang tidak selalu sesuai dengan model tabel relasional yang kaku, atau bisa jadi dia strukturnya itu tidak terstruktur atau masih semi terstruktur gitu. Untuk jenis-jenis NoSQL sendiri itu ada 4. Yang pertama ada jenis dokumen, kemudian ada jenis graph, kemudian ada jenis key value, dan juga kolom. Untuk jenis dokumen sendiri itu database jenis dokumen menggunakan data yang berisi sepasang key dan juga value yang disimpan dalam dokumen. Formatnya itu bisa JSON atau XML. Nah, value untuk format untuk jenis NoSQL dokumen ini dapat berupa string, angka, boolean, array, hingga objek. Nah, kemudian untuk yang kedua itu jenis NoSQL tipe graph. Nah, graph sendiri itu merupakan jenis database NoSQL yang berfokus untuk menyimpan hubungan antar entitas. Untuk entitas itu disimpan dalam bentuk node, kemudian hubungan antar entitas itu disebut sebagai edge. Untuk NoSQL jenis graph sendiri, dia cocok dipakai untuk jenis database yang digunakan misalnya dalam media sosial, kemudian mendeteksi penipuan, dan juga data spesial. Kemudian untuk ketiga, dia ada namanya
key value, di mana untuk key value sendiri merupakan database yang berbentuk tabel hash. Nah, jadi untuk jenis key value sendiri itu cocok untuk menyimpan data yang banyak dan juga tanpa menggunakan query yang ribet gitu. Nah, untuk key sendiri itu harus menggunakan kode yang unik dan juga sedangkan value-nya itu bisa berupa format JSON dan juga blob, string dan juga lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada tipe wide column atau column base. Nah, untuk jenis database NoSQL column, dia menyimpan data dalam bentuk kolom. Kolom yang digunakan tuh misalnya untuk query sum, count, average, min, max, dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis NoSQL column sendiri, dia mempunyai fleksibilitas kolom yang tinggi, sehingga kolom satu dan lainnya itu tidak terikat. Maka ketika kita mengubah misal kolom satu, itu tidak akan mempengaruhi di kolom yang lain. Kemudian di sini ada penggunaan umum NoSQL. Nah, umumnya basis data NoSQL ini digunakan untuk membangun sebuah aplikasi seluler, kemudian Internet of Things atau IoT, kemudian games dan juga web yang berperforma tinggi. Kemudian jangkauan dari basis data NoSQL sendiri itu sangat luas. Nah, kelebihan dari NoSQL sendiri yang pertama itu lebih mudah untuk scale out tanpa harus membeli server yang mahal. Kemudian mampu menyimpan banyak data dengan performa yang baik dan juga fleksibel untuk berbagai kebutuhan dan data yang datanya itu juga kita bisa menggunakan banyak data sehingga saat terjadi lonjakan data, kita bebas menambahkan server untuk menampung beban secara merata. Kemudian lebih ramah untuk developer dalam pengembangannya. Nah, jadi untuk NoSQL sendiri itu juga mudah dalam pengaplikasian untuk si developer sendiri, karena biasanya NoSQL ini lebih simpel daripada SQL yang menggunakan query-nya itu lebih sedikit sehingga mudah dalam pengaplikasiannya. Nah, di sini ada perbedaan dari SQL sendiri dan juga NoSQL. Yang pertama itu dari tipe. Untuk SQL, dia bertipe RDBMS atau Relational Database. Kemudian untuk NoSQL, dia bertipe Non-Relational Database. Kemudian untuk fungsi dari SQL sendiri itu untuk mengolah data pada Online Analytic Processing atau OLAP. Sedangkan untuk NoSQL itu digunakan untuk mengolah data terkait aplikasi dan website modern yang semakin kompleks. Untuk bahasa query-nya, SQL itu menggunakan bahasa SQL atau Structured Query Language. Sedangkan SQL itu tidak menggunakan bahasa query yang kompleks. Untuk struktur database, SQL itu berbentuk tabel, dan sedangkan NoSQL itu bisa berbentuk key value, kolom, dokumen, dan juga graph. Kemudian untuk skema dari NoSQL, dia mempunyai skema yang dinamis untuk data yang tak struktur. Untuk SQL, dia perlu ditentukan terlebih dahulu. Kemudian perbedaan selanjutnya itu dari jenis skalabilitas.
Untuk SQL sendiri, dia memiliki skala vertikal atau scale up dengan membeli hardware baru. Sedangkan untuk NoSQL, dia memiliki skala yang horizontal atau scale out dengan menambah server. Nah, contoh dari database SQL itu bisa MySQL, Postgres, MS SQL, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh dari database NoSQL sendiri, dia ada Redis, Neo4j, kemudian ada MongoDB. Baik, mungkin sekian yang bisa kami tampilkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.